ada 3 jenis perokok. Orang taunya kan 2 ya pada umumnya. Oh, perokok pasif, oh perokok aktif, atau perokok primer, perokok sekunder gitu. Tapi ternyata perokok itu ada 3 jenis. Jenis yang ketiga adalah perokok tersier. Nah, kita mulai dari perokok primer dulu. Fidel tahu dong kalau ditanya, kuis dong, kuis. Apa definisi perokok primer? Orang yang merokok. Oh, belum ya? Dijawab. Ih, lawakan TV banget deh. Jadul banget. Orang yang memang menghisap rokoknya gitu kan. Orang yang aktif merokok gitu. Iya. Kalau sekunder? Orang yang terpapar secara langsung asap dari rokoknya. Tapi tidak merokok. Iya betul. Iya. Tapi perokok aktif biasanya itu merangkap, multitasking. Jadi perokok aktif sekaligus perokok pasif. Jadi karena dia merokok, dia juga ngisep asap-asapnya dari dia sendiri gitu kan. Nah, yang ketiga adalah perokok tersier. Ayo kuis. Sorry, aku masih ingat waktu itu kan kita on air bareng. Perokok tersier adalah, aku bingung jelasinnya gimana. Jadi ketika kita merokok, misalnya di suatu tempat, terus di tempat itu tersisa asap-asap rokoknya, kemudian kita masuk ke tempat itu, kitalah perokok tersier. Gitu bukan sih, kurang lebih? Kurang lebih kayak gitu. Tapi walaupun asapnya itu sudah tidak ada, misalnya nih katakan, oh dipasang kipas angin, atau dipasang exhaust fan, atau pintunya dibuka supaya asap-asap rokoknya itu keluar, maka walaupun gasnya ya secara kasat mata, secara bau mungkin asap rokoknya itu tidak terlihat, tapi zat-zat racunnya yang menempel di dinding, di langit-langit, itu tidak hilang. Nah, orang berikutnya yang berkontak dengan zat-zat tersebut, yang terutama sih balita ya, karena balita kan merangkak, terus apa-apa kan dimasukin ke mulut gitu. Itu bisa terpapar oleh racun-racun yang menempel tersebut. Itulah yang namanya perokok tersier. Dan ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga terutama sih bapak-bapak ya, tapi sekarang nggak kalah banyaknya ibu-ibu juga udah ngerokok. Nah, para orang tua yang punya anak kecil, punya bayi, selalu beranggapan, kalau merokoknya cuman di mobil misalnya pada saat nggak ada anak gitu atau nggak ada pasangan, nggak apa-apa, aman kok gitu kan, jendelanya dibuka gitu. Dan mereka tidak menyadari bahwa ada yang namanya perokok tersier ini, dan rokoknya, si racun-racun yang di asap rokok yang melekat di dalam dinding interior dari si mobil itu semakin kecil mobilnya, semakin tebal zat racun yang tertempel di bagian interior mobilnya. Semakin besar dia semakin tipis, dan ini sulit dihilangkan. Makanya tidak disarankan untuk merokok di ruangan yang tertutup, di mana kemudian akan ada orang lain yang bukan perokok yang masuk gitu. Jadi para perokok yang punya anak atau punya pasangan yang tidak merokok, cobalah merokoklah di tempat yang lebih aman. Ini bukan, jangan dibalik ya, kata Dokter Santi, tidak perlu merokok, tapi nggak apa-apa merokok di tempat yang tertutup. Jangan nyusahin orang gitu kan. Nggak gitu juga ya. Kalau bisa berhenti merokok, sebaiknya berhenti merokok. Kalau belum bisa, berusahalah untuk bisa. Kalau dalam perjalanan menuju ke bisa berhenti merokok, setidaknya merokoklah dengan penuh tanggung jawab moral terhadap orang-orang di sekeliling kita.